Kabar terbaru usai dihantam gempa, Desa Cugenang Cianjur kini diterjang banjir. Kabar terbaru, usai dihantam gempa Desa Cugenang Cianjur kini diterjang banjir. Gempa yang terjadi di Cianjur, dengan kekuatan magnitudo 5,6 itu kini diterjang banjir. Banjir di Cianjur diakibatkan karena lereng-lereng yang rapuh usai gempa memicu longsor dan banjir bandang jika hujan terjadi. Hujan turun di pusat gempa Cianjur, Jawa Barat, hari ini. Hujan deras menyebabkan banjir di daerah-daerah yang terkena gempa Cianjur termasuk Desa Cugenang, Cianjur. Berdasarkan video yang beredar dari rekaman warga di akun Instagram @andreli_48, tampak arus banjir yang cukup deras memenuhi badan jalan hingga kampung tersebut terendam banjir. Banjir juga ikut menghanyutkan puing-puing rumah warga yang sebelumnya dihantam gempa. Material longsor yang disebabkan gempa Cianjur menutup saluran air dan mengakibatkan banjir. Hingga berita ini dimuat, hujan deras masih mengguyur Cianjur. Bencana alam yang bertubi-tubi ini membuat trauma bagi warga Cianjur. BMKG ingatkan warga Cianjur waspada longsor dan banjir bandang seusai gempa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tetap waspada bencana lanjutan berupa tanah longsor dan banjir bandang seusai guncangan gempa magnitudo 5,6. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan imbauan ini dikhususkan bagi masyarakat Cianjur yang bermukim di daerah lereng-lereng perbukitan dan di lembah atau bantaran sungai. Menurutnya, besar kemungkinan lereng-lereng perbukitan di Cianjur menjadi rapuh seusai terjadinya gempa bumi. Hal ini dapat semakin diperparah dengan tingginya intensitas hujan yang berpotensi mengguyur Cianjur. Promosi yang ringan Omah Semar. Lereng-lereng yang rapuh ini ditambah hujan deras dapat memicu terjadinya longsor dan banjir bandang dengan membawa material runtuhan lereng. Jadi masyarakat dan pemerintah setempat juga perlu mewaspadai adanya kolateral hazard atau bahaya ikutan usai gempa kemarin. Jelasnya dalam konferensi pers di BMKG Jakarta, Dwi Korita mengungkap banyak korban jiwa dalam peristiwa gempa Cianjur akibat tertimpa bangunan yang tidak mampu menahan guncangan gempa. Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengonfirmasikan ada sebanyak 162 korban yang meninggal dunia dan 326 luka-luka akibat gempa Cianjur. Sebenarnya gempa tidak membunuh dan melukai. Justru, bangunanlah yang membunuh dan melukai manusia. Dwi Korita meminta masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Karena dikhawatirkan tidak kuat menopang dan ambruk jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Untuk sementara jangan memaksakan kembali ke rumah jika bangunannya rusak atau retak-retak. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, telah terjadi 117 gempa susulan dengan terbesar tinggi getaran 4.2 dan terkecil 1.5 magnitudo. Ungkapnya, dia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang namun waspada dan tidak serta-merta mempercayai informasi ataupun berita yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 2 korban terseret banjir di Manggarai Timur belum ditemukan. Tim SAR Gabungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Nusa Tenggara Timur NTT, masih melakukan pencarian terhadap Rosalia Etik 53 dan cucunya Jordan Dondong 6 yang hilang terseret banjir. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, lalu Wahyu Effendi mengatakan Pos SAR Manggarai Barat menerima informasi bahwa 2 orang terseret banjir bandang saat menyeberangi Sungai Wae Nunung Desa Wangkarweli, Kabupaten Manggarai Timur, petang. Setelah kami menerima laporan adanya peristiwa ini, Basarnas langsung menggerakkan tim SAR ke lokasi kejadian untuk membantu melaksanakan operasi pencarian terhadap kedua korban, kata lalu Wahyu Effendi dikutip dari Antara. Wahyu mengatakan tim SAR gabungan mulai melaksanakan operasi SAR hari pertama, dengan menyisir sepanjang aliran Sungai Wae Nunung. Operasi pencarian hari pertama yang melibatkan potensi SAR di daerah itu belum berhasil menemukan kedua korban yang hanyut setelah terjatuh dari jembatan darurat ketika melintasi Sungai Wae Nunung. Kedua korban masih belum ditemukan, kata lalu Wahyu Effendi. Lalu menyebutkan dalam pencarian terhadap kedua korban tim SAR gabungan menghadapi kendala seperti hujan deras dan medan bebatuan yang terjal dan licin sepanjang aliran Sungai Wae Nunung. Akibatnya, proses pencarian dengan menyusuri aliran sungai tersebut membutuhkan waktu lama. Kedua korban dilaporkan hilang saat hendak pulang ke rumah setelah berkebun sekitar pukul 17 WITA.
Kedua korban menyeberangi jembatan Sungai Wainunung, namun jembatan tiba-tiba ambruk diterjang banjir bandang dan kedua korban hanyut di aliran Sungai Wainunung. Masyarakat dan keluarga yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kepada tim SAR untuk melakukan upaya pencarian terhadap kedua korban. Banjir menggenangi permukiman di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, tepatnya dekat bantaran Kali Ciliwung. Di tengah banjir, warga bertemu dengan sosok penghuni bantaran kali tersebut. Menurut kesaksian petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan Sektor Tebet, Denny, ular itu ditemukan oleh seorang warga Manggarai. Pas lagi monitor banjir, lihat ada warga yang sudah menangkap ular di RW 004, katanya saat dikonfirmasi Tribun Jakarta. Mulut ular sanca sepanjang 3 meter itu sudah ditutup oleh lakban. Warga yang menangkapnya juga sempat mengalungkan ular itu di lehernya. Warga Manggarai RW 004 di Tebet, Jakarta Selatan menemukan ular sanca sepanjang 3 meter. Warga Manggarai RW 004 di Tebet, Jakarta Selatan menemukan ular sanca sepanjang 3 meter saat banjir di dekat rumahnya. Ular itu katanya berada di dalam rumah, dikarenakan banjir airnya merendam rumah jadi ular masuk ke situ, tambahnya. Banjir merendam rumah dan sawah milik warga. Selain itu, listrik padam, sinyal lemah dan kadang hilang muncul, air laut pasang dan gelombang tinggi di Kecamatan Lamba Leda Utara. Puncak bencana terjadi pada hari ini, hektare sawah dan 87 rumah milik warga terendam banjir. Hujan deras dan banjir ini mengakibatkan 802 kakak dan 3045 jiwa warga desa Satar Padut mengungsi. Agus mengatakan, hingga saat ini hujan masih terus mengguyur wilayah itu sehingga kemungkinan rumah dan areal sawah terendam banjir kemungkinan bertambah. Warga yang rumahnya kebanjiran mengungsi ke rumah warga lainnya yang tidak kebanjiran. Barang-barang penting dan bahan kebutuhan pokok juga ikut diungsikan. Selain rumah dan sawah, fasilitas umum seperti jalan raya, masjid, dan kompleks perkantoran terendam banjir. Banyak binatang peliharaan yang hanyut terbawa banjir. Selain itu, sejumlah traktor, alat bajak sawah turut terendam banjir.